Studi D3 Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik bayi baru lahir yang tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan bayi pada saat baru lahir terdapat kelainan atau tidak. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada timbangan untuk bayi, lalu ada pengukur untuk tinggi badan bayi, lalu ada bengkok, stetoskop, ada hand drap, lalu di dalam bak instrumen terdapat handspoon, ada tong spatel, ada dot karet, termometer, pen light, ada cotton bud, ada medline atau pita ukur, lalu ada alcohol swab jika diperlukan. Juga ada kapas atau tisu kering secukupnya. Baik, jika seperti itu kita langsung saja melakukan tindakan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Herliana, perawat yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya Ibu bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Namanya Risa Mardiana, tanggal lahirnya 5 Juni 2000. Baik, sudah sesuai dan gelar identitasnya ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu gimana sekarang keadaannya? Udah baik. Alhamdulillah ya Ibu. Ibu jadi kan dikarenakan Ibu baru lahiran tadi ya. Terus di sini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan bayi baru lahir kepada anak Ibu ya, tujuannya untuk mengetahui keadaan anak Ibu apakah terjadi kelainan atau tidak. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Nanti akan dilaksanakan atau diperiksanya di ruang tindakan. Ibu, apakah Ibu mengizinkan? Iya. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik ya. Baik, jika seperti itu saya akan lakukan tindakan kepada anak Ibu di ruang tindakan ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jika seperti itu kita langsung saja melakukan tindakannya. Baik, yang pertama-tama kita lakukan dulu cuci tangan 6 langkah. Lalu gunakan handspoon. Jika sudah kita ucapkan basmalah sebelum tindakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama-tama kita lakukan pengukuran antropometri. Untuk pengukuran lepas terlebih dahulu pakaian si bayinya. Lalu ukur berat badan bayi. Nah, untuk berat badan bayi normal berada di sekitar 2.500 gram sampai 4.000 gram. Setelah itu selanjutnya lakukan pengukuran tinggi badan bayi. Pastikan saat pengukuran kaki bayi lurus, lalu telapak kakinya menempel pada pembatasnya. Lalu jangan lupa untuk memastikan bayi tetap berada dalam kehangatan. Selanjutnya kita lakukan pengukuran lingkar kepala menggunakan pita ukur atau medline. Untuk pengukurannya itu dari bagian kepala belakang bayi yang paling menonjol. Nah, untuk pengukurannya diusahakan berada
untuk menghindari alat jatuh ke arah wajah bayi. Nah, untuk lingkar kepala bayi normal berada di sekitar 33-35 cm. Nah, untuk selanjutnya mengukur lingkar dada. Untuk lingkar dada normal pada bayi yaitu berada di sekitar 30,5 cm sampai 33 cm. Nah, baik, untuk pengukuran antropometri sudah selesai. Kita lanjutkan ke pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, kita ukur suhu pada bayi. Untuk suhu normal pada bayi berada di sekitar 36,5 sampai 37 derajat. Lalu untuk selanjutnya mengukur nadi. Nah, jika pada orang dewasa pengukuran nadi bisa di area tangan. Jika pada bayi kita harus melakukannya di bagian dada, tepatnya di CS4 bagian kiri atau di apex. Untuk menghitungnya supaya lebih jelas, kita gunakan stetoskop. Setelah itu dihitung selama 1 menit. Normalnya nadi pada bayi baru lahir berada di sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan respirasi, kita bisa lihat di kembang kempisnya perut bayi. Nah, lalu dihitung selama 1 menit. Untuk normalnya berada di sekitar 30 sampai 60 kali per menit. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan di bagian pemeriksaan keadaan umum. Nah, untuk keadaan umum pada bayi biasanya ekstremitas atas dan bawahnya dalam keadaan fleksi. Selanjutnya untuk pemeriksaan kulit, kita lihat keadaan kulit bayi apakah terjadi hiperbilirubin atau kekuningan, lalu dilihat terdapat sianosis atau tidak. Pada normalnya bayi yang berumur 2-3 hari akan kulitnya akan berwarna kemerahan, lalu akan terjadi pengelupasan kulit di area-area tertentu, lalu di punggungnya biasanya terdapat kebiruan atau seperti tanda lahir seperti itu. Untuk selanjutnya pemeriksaan Harlequin. Untuk pemeriksaan ini biasanya bayi diangkat. Nah, ketika diangkat bagian bawah bayi ini biasanya akan berwarna kemerahan, lalu bagian atasnya akan terlihat seperti pucat. Nah, untuk pemeriksaan umum, keadaan umum sudah selesai. Selanjutnya ke bagian kepala. Selanjutnya untuk di pemeriksaan kepala. Nah, di bagian kepala biasanya terdapat fontanel anterior yang normalnya berukuran sekitar 2,5 sampai 4 cm. Yang biasanya akan menghilang sendiri di sekitar bayi berumur 18 bulan. Lalu ada juga fontanel posterior yang biasanya berbentuk seperti segitiga di bagian kepala bayi, yang ukuran normalnya sekitar 0,5 sampai 1 meter, yang 1 cm, yang biasanya akan menghilang dengan sendirinya di usia bayi sekitar 2 sampai 3 bulan. Lalu kita periksa adanya minor abnormalitas. Yang pertama ada carpus succedaneum yang biasanya akan menghilang sekitar 2 minggu. Lalu ada sepal hematom yang biasanya akan menghilang sekitar 4 minggu. Selanjutnya ke pemeriksaan bagian mata. Jangan lupa dipakaikan topi kepada bayi untuk menjaga bayi supaya tetap hangat.
Nah, untuk pemeriksaan bagian mata, pertama-tama kita inspeksi terlebih dahulu keadaan bola matanya, apakah simetris atau tidak. Nah, jika tidak simetris, biasanya itu merupakan tanda-tanda ketidaknormalan bayi yang akan mengalami juli. Periksa keadaan kelopak mata bayi, apakah terdapat edema atau tidak. Selanjutnya diperiksa warna sklera pada bayi, terdapat kekuningan atau tidak. Biasanya jika kekuningan, maka bayi mengalami hiperbilirubin. Selanjutnya kita tes refleks korneanya menggunakan tisu. Nah, caranya kita gunakan tisu lalu sentuh ke bagian pinggir mata bayi. Nah, jika refleks bayi bagus, maka mata bayi akan mengedip. Nah, untuk selanjutnya kita lihat refleks pupilnya menggunakan pen light. Jika didekatkan dengan cahaya, maka pupil akan membesar. Baik, setelah itu kita lakukan refleks doll eye, yang biasanya ketika kita angkat bayi atau digerakkan bayinya, maka matanya atau pupilnya tidak akan bergerak mengikuti posisi bayi gitu. Maka jika seperti itu, bayinya mengalami doll eye atau mata yang seperti boneka. Untuk selanjutnya kita periksa bagian telinga. Nah, pertama-tama kita lihat posisi telinga, apakah sejajar dengan ujung mata ini. Nah, jika sejajar atau lebih tinggi dibanding garis mata, maka itu normal. Nah, jika posisi telinga berada di bawah garis mata, biasanya itu merupakan ciri-ciri bayi yang mengidap Down syndrome. Selanjutnya kita berikan suara yang keras berupa tepukan kepada bayi. Jika pada bayi normal, maka bayi akan memberikan respon dengan cara terkejut dan mengepalkan tangannya serta diikuti tangisan. Contohnya seperti ini. Maka bayi akan mengedip, mengepalkan tangan serta diikuti oleh tangisan. Baik, untuk selanjutnya kita periksa bagian hidung. Yang pertama-tama kita cek keadaan hidungnya menggunakan cotton bud untuk mengecek sekretnya. Caranya kita gunakan cotton bud lalu masukkan ke dalam hidung bayi. Nah, biasanya pada bayi normal, maka bayi akan merespon dengan cara bersin. Selanjutnya pemeriksaan tes udara dengan cara kita dekatkan tisu ke hidung bayi lalu ditutup hidungnya yang sebelahnya. Nah, setelah itu kita cek refleks bel-belar dengan cara mengetuk area atas hidung. Nantinya maka mata bayi akan mengedip dengan cara seperti ini. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan mulut. Nah, yang pertama-tama kita inspeksi terlebih dahulu keadaan mulut bayi. Biasanya pada bayi yang abnormal terjadi infak di bagian mulut bayi atau bibir sumbing. Selanjutnya kita buka mulut bayi dengan tong spatel untuk mengecek uvula atau kita kenal di Sundanya dengan lak-lakan, apakah berada di tengah-tengah atau tidak. Baik, setelah itu kita cek refleks pada bayi, yaitu rooting refleks, dengan cara kita memberikan rangsangan di daerah mulut bayi dengan cara diketuk-ketuk. Kita lihat apakah bayi mencari rangsangan yang kita berikan atau tidak. Lalu kita cek shaking refleks atau refleks mengedot dengan cara kita beri dot karet, lalu kita masukkan ke mulut bayi, apakah bayi mau mengedot atau tidak.
Baik, untuk selanjutnya ada gerak refleks dengan cara kita menekan pangkal lidah menggunakan tong spatel. Jika refleks bayi bagus, maka nantinya bayi akan merespon dengan cara seperti ingin muntah. Lalu selanjutnya ada extrusion reflex dengan cara kita memberikan tekanan kepada ujung lidah bayi. Nantinya bayi akan merespon dengan cara mengeluarkan lidah. Nah, untuk refleks-refleks yang berada di mulut sudah selesai. Selanjutnya kita periksa keadaan leher bayi. Nah, untuk pemeriksaan ini kita tengokkan kepala bayi ke satu arah. Misalkan kita tengokkan ke sebelah kanan. Nah, nantinya tangan bayi akan merespon dengan cara yang satu arah akan ekstensi atau lurus, lalu yang arah sebelahnya akan fleksi seperti ini, kurang lebih seperti ini. Begitu pula dengan kakinya, yang searah akan ekstensi dan yang tidak searah atau berlawanan arah akan fleksi. Nah, selanjutnya di bagian leher kita tes refleks neck raising dengan cara kita mengangkat bayi. Nah, ketika diangkat bayinya, maka kepala bayi akan merespon seperti menunduk, seperti ini. Nah, untuk bagian leher sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian dada. Nah, untuk di bagian dada kita ukur rasio posterior, anterior, dan lateralnya. Nah, biasanya pada bayi normal ukuran dada posterior, anterior, dan lateralnya itu sama. Untuk selanjutnya kita cek retraksi sternal dengan cara diraba seperti ini. Setelah itu kita cek prosesus hipodensisnya. Dengan cara kita tekan di bagian sekitar PX bayi. Nah, pada bayi normal ini tidak akan adanya pengeluaran gitu, atau tidak ada sekresi. Nah, jika pada bayi yang jika ada sekresi atau pengeluaran, biasanya itu disebabkan karena ibu yang kelebihan hormon. Tetapi pada kasus ini biasanya bayi akan sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian paru-paru bayi. Nah, pada bagian pemeriksaan paru-paru kita akan mengecek tipe respirasi bayi, kecepatannya, kedalaman respirasi, irama, serta suaranya. Pada pemeriksaan ini kita memerlukan stetoskop untuk mengetahui lebih jelas. Selanjutnya untuk bagian jantung. Nah, pada bagian jantung kita akan cek di bagian apex atau ICS 4 kiri bayi. Biasanya ketika kita gunakan stetoskop, maka suara S2 akan terdengar lebih besar dibandingkan dengan S1. Lalu pada pemeriksaan jantung kita cek terdapat suara bunyi murmur atau tidak. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan abdomen. Nah, pada pemeriksaan abdomen kita inspeksi apakah terjadi pembesaran abdomen atau tidak. Lalu kita palpasi organ hepar, limfa, serta ginjal. Nah, untuk ginjal biasanya terdapat di beberapa senti dekat umbilikal. Selanjutnya kita cek keadaan tali pusat bayi, apakah adanya tanda-tanda infeksi atau tidak. Selanjutnya kita periksa bagian bokong, rektum, dan punggung bayi. Nah, untuk pemeriksaan bokong ini
kita raba spinanya terbuka atau tertutup. Lalu kita lihat bagian anusnya terbuka atau tertutup. Lalu kita cek juga pengeluaran mekoniumnya terjadi dalam 24 jam atau lebih dari 24 jam. Lalu kita lakukan refleks peres dengan cara kita menekan di daerah ini. Nantinya biasanya bayi akan merespon dengan cara menangis. Nah, baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia. Nah, pada pemeriksaan genitalia pria atau laki-laki, yang pertama adalah kita lihat meatus uretranya. Lalu kita lihat testisnya sudah turun ke daerah skrotum atau belum. Lalu kita lihat ujung penisnya terdapat benjolan atau tidak. Biasanya jika ada benjolan itu bisa kita perkirakan itu merupakan kotoran atau adanya tumor atau kanker. Lalu kita cek apakah terjadi miksi dalam waktu 24 jam. Nah, jika pada wanita, kita cek terlebih dahulu labia mayora dan minoranya. Setelah itu kita cek meatus uretra dan klitorisnya, serta kita lihat apakah terjadi miksi dalam waktu 24 jam. Baik, sudah selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekstremitas. Nah, pada pemeriksaan ekstremitas, yang pertama-tama kita harus mengamati jumlah jari-jari ekstremitas atas dan bawah. Apakah ekstremitas atas jumlahnya bagian kanan 5, bagian kiri 5, begitu pula dengan bagian ekstremitas bawah, jari kanan berjumlah 5 serta jari kiri juga berjumlah 5. Lalu kita harus amati keadaan jari-jarinya apakah normal atau tidak. Baik, setelah itu kita cek refleks menggenggam pada bayi dengan cara kita masukkan telunjuk ke tangan bayi. Nantinya bayi akan merespon dengan cara menggenggam telunjuk kita. Untuk selanjutnya kita cek refleks Babinski dengan cara telapak kaki bayi disentuh seperti ini, disentuh, maka respon bayi, jari-jari kaki bayi itu akan membuka seperti ini. Selanjutnya adalah refleks step, yaitu dengan cara berdirikan bayi dengan posisi seperti ini, maka bayi akan merespon dengan cara menginjakkan telapak kakinya atau seperti posisi akan berjalan. Nah, untuk yang terakhir, kita lakukan tes transintervention dengan cara kita memberikan rangsangan ke samping tubuh bayi atau daerah ketiak. Maka biasanya bayi akan merespon dengan cara akan miring ke arah yang kita berikan rangsangan. Contohnya kita memberikan rangsangan di daerah samping kiri, maka bayi akan merespon dengan cara memiring ke kiri. Baik, untuk pemeriksaan fisik bayi baru lahir sudah selesai. Lalu kita pakaikan kembali pakaian bayinya, karena kita harus menjaga keadaan bayi supaya tetap hangat. Jangan lupa kita buka handphone serta lakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, jika sudah
kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu jangan lupa untuk mendokumentasikan kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Lalu kita kembalikan bayi kepada ibunya untuk diberikan ASI. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tindakan pemeriksaan fisik bayi baru lahir sudah selesai. Jangan lupa kita bereskan alat serta cuci tangan dengan lengkap serta menuliskan dokumentasi kegiatan yang telah kita lakukan. Baik, jika seperti itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.